Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali bersama saya Wiwi Teria Lestari, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka UPBJJ Samarinda, kelas Denpasar. Kali ini saya akan membahas diskusi seksi 9 pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Pada sesi ini kita akan membahas modul 7 mengenai sistem pendidikan di negara maju OECD Asia. Dalam diskusi kita akan membahas dua artikel sebagai materi pengayaan yang harus dikaji. Pada kajian pertama yaitu materi pengayaan 9.1 dengan judul Recent Trends in Measure to Correct Educational Inequalities in OECD. Countries Application of Text Meaning Method dengan penulis Yong Chu Choi. Artikel yang kedua, materi pengayaan 9.2 yang berjudul School Curriculum in Japan, penulis Chi Nakayusu. Selanjutnya mengenai pertanyaan, yaitu yang pertama, menurut Anda, apakah masalah pendidikan di negara maju dalam artikel ilmiah pengayaan 9.1 tersebut juga Anda rasakan di lingkungan sekolah Anda? Jika iya, apakah persamaannya dan apa perbedaannya? Pertanyaan kedua, paparkanlah menurut Anda bagaimana artikel tersebut menguraikan negara OECD mempunyai masalah pendidikan tersebut. Jelaskan pula keterkaitan artikel tersebut dengan isi modul 7 dan BMP MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Pertanyaan ketiga, uraikanlah bagaimana sistem pendidikan di Jepang, materi pengayaan 9.2 terutama yang berkaitan dengan kurikulum yang mereka implementasikan dan hasil pencapaian yang tinggi dalam skor PISA. Jawaban pertama terkait masalah pendidikan di negara maju berdasarkan artikel 9.1, yaitu kesenjangan hasil belajar antar kelompok siswa, reformasi program dukungan untuk mahasiswa perguruan tinggi seperti tingginya tekanan akademik dan stres siswa, ketimpangan antara pengguna teknologi dan interaksi langsung, tantangan dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa, serta permasalahan dalam profesionalisme guru dan pengembangan kompetensi berkelanjutan. Adapun persamaan yang saya rasakan sebagai guru ya di SD Negeri 006 Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, saya dapat mengatakan bahwa beberapa permasalahan tersebut juga dapat dirasakan di lingkungan sekolah saya, meskipun dalam konteks dan tingkatan yang berbeda. Tentang persamaan yaitu pada kesenjangan hasil belajar siswa. Sama seperti negara maju, di sekolah kami juga terdapat ketimpangan akses pendidikan, terutama terkait fasilitas dan sumber daya. Misalnya, siswa dengan latar belakang sosial ekonomi yang baik dan mendapat dukungan dari orang tua cenderung lebih mudah memahami materi. Yang kedua, tingginya tekanan akademik dan stres siswa. Meskipun tidak separah di negara-negara besar seperti Jepang, saya mengamati adanya tekanan dari orang tua agar anak mendapatkan nilai tinggi, terutama menjelang asesmen sumatif. Hal ini menyebabkan siswa menjadi cemas dan kurang menikmati proses belajarnya. Yang ketiga, tantangan dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa. Implementasi kurikulum merdeka mendorong pendekatan ini, namun di lapangan belum semua guru mampu mengelola kelas dengan strategi yang benar-benar memfasilitasi kemandirian
dan keaktifan siswa. Adapun perbedaan yaitu tingkat penggunaan teknologi. Di negara maju, tantangan muncul karena banyaknya ketergantungan pada teknologi. Ketimpangan lebih banyak terkait dengan keberagaman migran, akses pendidikan tinggi, dan legislasi perlindungan kelompok tertentu seperti perempuan di pasar kerja. Sementara di sekolah kami, masalah utama pada keterbatasan infrastruktur, internet, listrik, fasilitas pembelajaran, dan keterbatasan guru dalam pemanfaatan teknologi. Yang kedua yaitu program pengembangan guru. Negara maju umumnya sudah memiliki sistem pendidikan yang lebih mapan dan berkelanjutan. Sementara di daerah kami pelatihan guru belum merata dan kadang bersifat satu arah, belum kontekstual dengan kebutuhan di kelas. Tantangan dasar seperti akses dan pemerataan fasilitas masih sangat terasa di sekolah kami. Selanjutnya yaitu pada pembahasan pertanyaan kedua, bagaimana negara OECD mengatasi masalah pendidikan dan keterkaitan dengan modul 7 BMP MPDR 5302. Artikel tersebut menguraikan bahwa negara-negara OECD mengatasi masalah ketimpangan pendidikan dalam materi pengayaan 9.1, menjelaskan bahwa negara-negara anggota OECD seperti Irlandia, Jepang, melalui berbagai kebijakan antara lain penyediaan pendidikan gratis di jenjang tertentu, misalnya pendidikan menengah di Jepang dan beberapa negara Eropa. Di antaranya peningkatan profesionalisme. Negara-negara seperti Finlandia, Jepang sangat menekankan kualitas guru. Mereka memberikan pelatihan yang berkelanjutan dan memastikan calon guru dari lulusan terbaik. Profesionalisme guru dijaga melalui mentoring, kolaborasi antar guru, dan penelitian tindakan kelas. Penyediaan pendidikan gratis di jenjang tertentu, misalnya pendidikan menengah di Jepang dan beberapa negara Eropa. Yang kedua, desentralisasi kurikulum dan otonomi sekolah. Negara-negara seperti Finlandia memberikan kebebasan kepada sekolah dalam merancang kurikulum dalam konteks lokal, namun tetap mengacu pada kerangka nasional. Hal ini mendorong inovasi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Selanjutnya, pemerataan akses pendidikan berkualitas. Negara-negara OECD fokus pada equity, bukan hanya quality, dengan memberikan dukungan lebih besar bagi siswa dari lingkungan yang kurang beruntung, memberikan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu, baik dari sisi finansial maupun layanan belajar. Reformasi program dukungan untuk mahasiswa agar lebih inklusif. Selanjutnya, penggunaan teknologi secara terbuka. Mereka menggunakan teknologi sebagai alat bantu dan bukan sebagai pengganti guru, dan melatih siswa dalam literasi digital. Dan yang terakhir, pendidikan karakter dan kesejahteraan siswa. Beberapa negara seperti Jepang dan Korea memberikan perhatian besar pada pembentukan karakter, etika, serta kesejahteraan mental siswa melalui kegiatan co-kurikuler dan sistem bimbingan.
pencapaian yang tinggi dalam skor PISA. Sistem pendidikan di Jepang dikenal dengan Kurikulum Nasional Jepang, Course of Study. Kurikulum diatur secara nasional oleh Kementerian Pendidikan, memastikan standar pendidikan yang merata di seluruh negeri. Kurikulum yang terstruktur dan nasional bersifat seragam dan wajib diterapkan di sekolah dasar dan menengah, baik negeri maupun swasta, untuk memastikan kesetaraan pendidikan di seluruh wilayah. Yang kedua, berfokus pada kompetensi abad ke-21, pembentukan karakter dan keterampilan dasar. Selain pengetahuan akademik, kurikulum Jepang menekankan pendidikan moral, kerjasama, dan disiplin. Sejak Jepang mengalami penurunan peringkat di dalam PISA, yaitu skor membaca yang menurun dari 2000 hingga 2006, pemerintah melakukan perombakan kurikulum secara besar-besaran, terutama melalui revisi pada tahun 2008 dan 2009 yang berfokus pada aktivitas global, penguatan pendidikan matematika dan sains, integrasi nilai-nilai moral, pendidikan budaya dan karir, peningkatan pembelajaran berbasis pengalaman langsung, pengenalan pendidikan bahasa asing, juga penekanan pada kompetensi berpikir kritis, pengambilan keputusan, dan ekspresi diri, serta bagaimana yang diukur dalam PISA. Yang ketiga, desentralisasi dan fleksibilitas sekolah. Meskipun kurikulum bersifat nasional, Jepang mulai memberikan ruang fleksibilitas pada tahun 1999 melalui Period of Integration of Study, yakni waktu belajar yang dirancang oleh sekolah sendiri untuk pembelajaran lintas disiplin dan kontekstual, yang memungkinkan sekolahnya menyusun kurikulum khusus yang tidak sebelumnya mengikuti kurikulum nasional, tentunya dengan izin pemerintah. Selanjutnya, hasil dalam PISA dan respons. Kebijakan pembelajaran. Guru di Jepang rutin melakukan evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran serta mendorong partisipasi aktif siswa. Jadi, indikator penting bagi Jepang dalam mengevaluasi mutu pendidikan setelah mengalami penurunan di tahun 2006, Jepang melakukan perubahan strategis dan hasilnya pada PISA tahun 2012, Jepang menempati peringkat yang pertama dalam membaca dan sains, serta peringkat kedua dalam matematika dari 34 negara OECD. Selanjutnya, evaluasi dan akuntabilitas. Evaluasi berkelanjutan dan pembelajaran aktif. Guru di Jepang rutin melakukan evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran serta mendorong partisipasi aktif siswa. Penilaian nasional dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Budaya, Olahraga, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sistem evaluasi nasional di Jepang lebih berfokus pada peningkatan mutu daripada pemerintahan sekolah. Melalui National Survey on Academic Quality, pemerintah memperoleh data kondisi akademik siswa secara nasional untuk digunakan dalam perbaikan kebijakan pendidikan, bukan sebagai alat kompetensi antar sekolah. Selanjutnya, dukungan fasilitas dan sumber daya. Pemerintah Jepang berinvestasi besar dalam fasilitas pendidikan dan pelatihan guru. Secara keseluruhan, sistem Jepang menampilkan keseimbangan antara standar nasional yang kuat dan fleksibilitas lokal, antara akademik dan karakter, serta antara pengetahuan dan keterampilan.
Pendekatan inilah yang menjadikan Jepang sebagai salah satu negara dengan sistem pendidikan dasar yang unggul di dunia dan menjadi contoh yang inspiratif bagi negara-negara lain termasuk Indonesia. Hasilnya, Jepang secara konsisten meraih skor tinggi di dalam tes PISA, Program for International Student Assessment, terutama dalam bidang matematika, sains, dan membaca. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan Jepang berhasil menyeimbangkan antara kualitas dan pemerataan, serta mampu mengatasi berbagai tantangan pendidikan melalui kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Berorientasi pada kualitas serta pemerataan menjadi contoh keberhasilan dalam pencapaian pendidikan tercermin dari skor PISA yang tinggi. Demikianlah pemaparan saya pada sesi 9 MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan bahagia. Terima kasih.